Halo saudara-saudaraku, ketemu lagi dengan saya Hairudin Lubis, praktisi meditasi yang akan berbagi pengalaman terkait apa yang didapat dari meditasi. Tetap sehat, bahagia, dan harmonis kita semua. Tema kita kali ini adalah bagaimana meditasi menguak tabir potensi rasa. Rasa yang merupakan bagian dari indera spiritual bersama-sama dengan pikiran, akal, nafsu, ego akan mendesain apa yang bisa kita lakukan dan atau ucapkan. Kita hanya bisa melakukan 3 hal sebagai manusia yang merupakan ciptaan sempurna sebagai ciptaan, yaitu berpikir, berucap, dan berbuat. Berawal dari fisik dan spirit. Fisik kita sebut sebagai sel, dan spirit kita sebut sebagai fisik. 2 hal inilah awal mula jadi semua ciptaan terbentuk. Dan karena kedua hal ini, maka hadirlah sesungguhnya 2 kelompok sains. Satu kelompok sains yang kita sebut sebagai ilmu pengetahuan, yaitu sains yang berbasis fisik. Fisik menjadi alat ukur untuk menentukan sesuatu itu ada atau tidak ada. Dan yang sebetulnya tidak dikenal dan barangkali baru kali ini saya mempublikasikan bahwasanya ada sains yang lain yang alat ukurnya berbasis spirit, yaitu sains yang berbasis spirit yang disebut sebagai spiritual. Ini selalu tidak diakui oleh sains yang berbasis fisik sejak zaman dulu, sejak zaman para filsuf, sejak zaman Socrates, bahkan sejak zaman kenabian. Selalu tidak diakui kehadirannya. Tapi moga-moga walaupun tidak diakui kehadirannya oleh sains yang berbasis fisik, para saintik yang berbasis spirit terus melakukan kajian-kajian dan terus melakukan perlakuan-perlakuan yang menjadikan bermanfaat bagi manusia, kemanusiaan, dan bumi itu sendiri. Saya meyakininya. Dan salah satu yang telah terpublikasi dengan baik dan terapresiasi oleh pemerintah, bahwasanya sains yang berbasis spirit itu adalah bagian dari bangsa ini. Mandalika, Mbak Rara hadir di sana. Terima kasih kepada pemerintah, kepada siapapun yang telah mendesain itu, sehingga ada harapan bahwasanya akan berpadunya sains yang berbasis fisik dengan sains yang berbasis spirit. Dan ketika kedua hal ini bergabung menjadi satu, maka ke depan kita akan menjadi bangsa yang betul-betul taat nilai, betul-betul bahasa pendamai bagi bangsa-bangsa lain. Saya berpikir demikian. Dan itu harapan, saya pikir harapan semua spiritualis. Ketika berpadunya 2 kelompok sains, antara sains yang berbasis fisik dan sains yang berbasis spirit, maka akan ditemukan hal-hal yang sesungguhnya sangat luar biasa. Jadi banyak hal yang kita tidak mau membuka mata kita terkait dengan apa yang ditemukan oleh sains yang berbasis spirit. Kita untuk bisa melakukan 3 hal, berpikir, berucap, dan berbuat, tentu dilengkapi dengan organ, dengan anggota tubuh, agar supaya kita bisa berpikir, berucap, dan berbuat. Dan secara fisik, kita memiliki 15 indera. Sains yang berbasis spirit mengatakan manusia dilengkapi dengan 15 indera. Sains yang berbasis fisik
menyatakan manusia hanya dilengkapi dengan 5 indera. Itulah indera panca indera. Spiritual yang berbasis spirit menyatakan kita memiliki 15 indera dibagi atas 3 kelompok. Yang pertama adalah indera pengetahuan yang dikenal sebagai panca indera. Yang berikutnya adalah kelompok indera bekerja, yaitu memegang, berjalan, berbicara, buang air besar, buang air kecil, makan dan minum. Melalui indera bekerja ini akan terjadi pergerakan-pergerakan manusia untuk menjadikan dia hidup dan berkehidupan. Indera pengetahuan melalui persepsi, dia berpengetahuan. Melihat adalah persepsi, merasa, meraba, mendengar, membau, persepsi. Jadi melalui persepsi kita bisa berpengetahuan. Berikutnya, agar supaya ke-10 indera yang terbagi 2 kelompok ini bisa melakukan atau diberdayakan, dia harus ada yang memerintah. Walau mereka yang 10 indera ini bekerja secara semi otomatik, bisa bekerja sendiri tanpa perintah ketika terjadi hal-hal yang di luar hidup manusia yang harus dia lakukan tanpa perintah indera yang lain. Siapa yang memerintah indera-indera itu adalah sekelompok indera yang saya sebut sebagai indera spiritual, yaitu pikiran, akal, nafsu, ego, dan rasa. Indera ini adalah juga sebetulnya materinya fisik, cara bekerjanya yang spirit. Cara bekerjanya spirit. Oleh sebab itu, karena harus ada yang mengomandoi terkait berpikir, berucap, dan berbuat, maka pikiran sesungguhnya adalah komando bagi pergerakan 10 indera yang lain, bersama akal, nafsu, ego, dan rasa. Nah, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dilakukan, tentu kita melihat bahwasanya seolah-olah mata kita melihat. Padahal mata kita sesungguhnya tidak melihat. Mata adalah sebagai alat untuk penglihatan. Bukti dari itu, kalau kita copot mata kita dari kelopak mata kita, maka mata kita yang kita letakkan di atas meja tidak akan bisa melihat. Siapa yang melihat? Spirit itu. Spiritlah yang melihat melalui mata. Spiritlah yang mendengar melalui telinga. Spiritlah yang merasa melalui lidah. Spiritlah yang bisa meraba melalui kulit. Spirit di balik fisik itu. Siapa spirit itu? Spirit itu adalah yang akan menjalani kehidupan dalam realita fisik melalui badan tubuh fisik dan sang pemberi hidup yang mengawasi, menjaga, dan memelihara sistem yang telah ditetapkannya. Itu yang saya sebut sebagai ruh. Nah, siapa yang menjembatani itu ke pikiran? Itulah rasa. Rasa memiliki bentang kerjanya dari mulai spirit terdalam, yang itu adalah bagian dari Tuhan yang saya sebut sebagai ruh, hingga di luar fisik kita, melalui indera-indera pengetahuan dan indera bekerja. Jadi, kita dilengkapi dengan nama-nama rasa. Nah, rasa itu sebagai sensorik atau indikasi apa yang kita dapat dari luar diri kita maupun dalam diri kita. Nah, rasa bisa merasakan cabai, manis, pedas, dan lain-lain. Rasa bisa mempersepsi berbagai hal terkait yang tidak fisik. Jadi, rasa itu saya menyatakan sebagai kebenaran. Karena sumbernya adalah Sang Maha Benar. Maka dia memang Sang Maha Benar. Dia punya sensorik yang harus menyatakan kebenaran. Yang harus menyatakan kebenaran. Rasa itu. Nah, rasa itu membawa kesadaran. Membawa kesadaran ruh, jiwa, dan kesadaran apa yang ditangkap oleh indera. Rasa manis dan segala macam. Nah, ketika kesadaran ini bisa terapresiasi oleh pikiran,
maka apa yang kita lakukan, ucapkan, dan pikirkan selalu mengacu kepada norma. Ketika rasa ini tidak terapresiasi dengan baik oleh pikiran, maka pikiran tetap berkesadaran fisik. Artinya kesadaran yang ya seperti hewan lah, hanya untuk hidup. Tidak ada norma. Jadi rasa inilah pembawa kesadaran yang akan merubah kesadaran pikiran yang tadinya kesadaran fisik menjadi kesadaran yang lebih tinggi. Kesadaran. Rasa bisa merasakan manis, pahit, pedih, sedih, marah, dan lain segala macam. Nah, merasakan itulah sebetulnya yang kita sebut dengan cerdas. Pandai menilai. Merasakan segala hal yang dirasakan. Indikasi-indikasi itu dapat dirasakan oleh rasa, itulah saya sebut cerdas. Nah, setelah rasa ini dilibatkan dalam berpikir dan pikiran mengapresiasi rasa, diolah bersama akal, nafsu, dan ego, maka kita sebut sebagai perasaan. Perasaannya begini ya, perasaannya begitu. Perasaan itu kan kemampuan menilai. Kemampuan untuk menilai yang akhirnya memberikan rekomendasi kepada pikiran tentang sesuatu yang dirasakan. Itulah perasaan. Dan saya sebutnya sebagai kecerdasan. Kecerdasan. Jadi cerdas dan kecerdasan itu sumbernya dari spirit. Apa yang terimplementasi oleh karena berpikir terhadap apa yang bisa kita lakukan, ucapkan, dan terrespon oleh fisik, terutama pada bagian wajah, itulah yang disebut dengan emosi. Emosi bukan hanya marah, tapi emosi itu artinya respon dari apa yang didapat dari spirit atau fisik, spirit atau fisik, yang diapresiasi oleh terutama wajah, itulah yang disebut dengan emosi. Jadi emosi mempunyai range atau ruang lingkup antara gembira, bahagia, sedih, hingga marah. Itulah ekspresi, itulah emosi. Nah, kualitas apa yang dilakukan, ucapkan oleh akibat berpikir tadi, saya menyebutnya sebagai pintar, pandai, dan cerdik. Dari sinilah timbul rasa. Dari sinilah yang dari rasa inilah yang ditimbulkan. Jadi rasa itu menimbulkan apa yang namanya cerdas, kecerdasan, kesadaran, ya kan? Terus baru terimplementasi pada fisik menjadi sebuah ungkapan yang disebut sebagai pintar, pandai, dan cerdik. Jadi kita harus belajar mendengarkan rasa yang selalu sebagai pembisik atau apa yang kita sebut sebagai nurani, hati, atau apapun yang ada di dalam diri kita. Kita harus bedakan mana rasa, mana akal, mana nafsu, mana ego, mana pikiran. Caranya berlatih. Dan terus berlatih, jangan pernah berhenti. Jadi rasa adalah sebuah kelengkapan tubuh kita yang juga fisik, materinya, tapi mengapresiasi spirit. Karena sumbernya adalah Sang Maha Benar, maka rasa adalah kebenaran. Memproduksi kecerdasan melalui merasakan perasaan dan membawa kesadaran yang akan menjadikan kita lebih taat nilai. Dan kesadaran inilah yang akan menjadikan kita lebih berkualitas di mata Tuhan. Karena kesadaran adalah norma. Baik norma yang kita sepakati, yang dibuat oleh manusia, maupun norma yang ditetapkan oleh Tuhan dan akan dinilai oleh Tuhan itu sendiri. Jadi begitu saudara-saudaraku, kira-kira begitu, bahwasanya rasa itu adalah kebenaran.
dengarkan rasa, kita akan melakukan sesuatu yang benar dalam pandangan Tuhan. Bukan hanya benar dalam pandangan masyarakat, tapi dalam pandangan Tuhan. Sampai sini saudaraku, tetap sehat, bahagia, dan harmonis. Salam.